Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Ya, selamat siang untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini bersama saya Lin Solviani. Menemani Anda di program acara Jaksa Menyapa di hari ini di edisi Kamis 27 Agustus 2026. Seperti saya informasikan tadi pendengar, kita akan hadirkan Jaksa Menyapa kali ini bersama dengan Kejaksaan Negeri Tomohon ya. Dan tentunya dengan topik hari ini kita membahas tentang jaksa kok pengacara gitu ya, membedah peran jaksa pengacara negara. Dan yang pasti di zona hari ini sudah hadir di studio ada narasumber ya, ada wanita cantik semua ini ya. Ada ini jauh-jauh dari Kejaksaan Negeri Tomohon ya. Betul. Yang pastinya yang pertama saya akan perkenalkan ada Raiza Pratiwi SH selaku Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Tomohon, betul? Betul. Oke, selamat siang. Selamat siang. Oke, terima kasih hari ini sudah hadir ya di Jaksa Menyapa. Kemudian di sampingnya ada ya Monica Deskariana SH selaku Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Tomohon ya. Oke, selamat siang. Siang. Gimana nih kabarnya berdua gitu ya di soalan hari ini? Semangat ya. Semangat pasti. Tadi perjalanannya lancar. Alhamdulillah lancar. Lancar. Kayaknya Ya. memang semesta ini mendukung untuk kita datang ke sini. Oke, mantap. Dan tentunya hari ini saya sangat senang sekali gitu ya bertemu dengan teman-teman di Jaksa Menyapa gitu ya. Dan hari ini memang agak menarik karena topik yang kita angkat jaksa kok pengacara gitu ya, membedah peran jaksa pengacara negara. Dan kita sering mengenal gitu ya jaksa ini sebagai penuntut umum dan juga penuntut umum dalam perkara pidana gitu ya biasanya ya. Nah tapi ternyata jaksa ini juga punya peran gitu ya sebagai jaksa pengacara negara. Nah sebenarnya gitu ya apa sih yang dimaksud dengan jaksa pengacara negara dan mengapa jaksa ini bisa menjalankan peran ini gitu? Bisa dijawab mungkin dari Ibu Raiza dulu atau Ibu Monika, yang mana duluan? Terserah.
Oke, Mungkin Raiza. dari saya dulu. Jadi sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021, kemudian dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 tentang kejaksaan, jaksa ini bukan hanya memiliki wewenang di bidang tindak pidana saja. Kita bukan hanya bersidang dan menjadi penuntut umum ketika ada masalah pidana, tapi juga kita bisa dengan kuasa khusus misalnya bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Jadi kita di sini membela kepentingan pemerintah dan juga memastikan bahwa interest atau juga kepentingan pemerintah ini terjaga nggak cuman di bidang pidana tetapi juga di perdata dan tata usaha negara seperti itu. Oke, masih bisa tambahkan? Selain itu juga kan biasanya kalau jaksa itu kan pakai coklat, seragamnya coklat PDH. Iya. Terus kita kalau di persidangan itu kan kita juga pakai toga warna hitam. That's why kenapa kita hari ini memakai baju warna biru muda, karena memang kita menginterpretasikan bahwasanya kita ini sebagai jaksa pengacara negara, sebagai jaksa yang mewakili negara dalam kepentingannya seperti itu. Jadi kalau misal secara filosofis kenapa kita pakai warna biru muda itu kan kalau dilihat biru itu sebagai warna ketenangan, kepercayaan, profesionalisme yang dimana yang kita wakili ini adalah instansi pemerintah, even itu dari BUMN maupun BUMD yang kita bisa wakili kepentingannya baik itu di dalam persidangan maupun di luar persidangan seperti itu. Oke, nah kalau mendengar istilah pengacara gitu ya, masyarakat tuh biasanya membayangkan itu advokat gitu ya, yang mendampingi orang yang sedang berperkara. Nah lalu apa nih perbedaan antara advokat dengan jaksa pengacara negara? Siapa nih yang dibela, dibantu? Oke, jadi sebenarnya ada istilah lain untuk jaksa pengacara negara dari Belanda karena sistem hukum kita juga menganut dari sistem hukum Belanda kan, yaitu kita sebagai advokat general atau pengacaranya negara. Pengacara negara gitu Betul. ya. Oke. Perbedaan antara advokat biasa itu mewakili pribadi, jadi siapapun yang berperkara itu dia bisa menyewa advokat. Sedangkan kalau advokat general atau jaksa pengacara negara, klien yang kita bisa bela atau bisa kita wakili di luar maupun di dalam persidangan adalah negara, pemerintah, seperti contoh instansi Pemda, kemudian juga BUMN, BUMD atau mungkin anak BUMN atau BUMD, di mana di situ ada kepentingan dan juga keuangan negara. Seperti itu. Oke, kasus-kasus yang pernah ditangani apa saja nih kalau boleh tahu nih dari Monica sendiri? Kalau untuk perkara-perkara sendiri yang mungkin bisa kita wakili sebagai jaksa pengacara negara itu baik di litigasi maupun non litigasi, kita melakukan juga namanya itu pertimbangan hukum. Jadi kalau di pertimbangan hukum sendiri itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai jaksa pengacara negara, itu dari pendampingan hukum, baik itu dari kita memberikan pendapat hukum atau legal opinion, kita juga bisa melakukan audit hukum. Tapi untuk perkara-perkara yang mungkin seperti adjudikasi pengadilan, kita bisa turut serta sebagai termohon maupun pemohon misal di Komisi Informasi Publik seperti itu. Lalu di pendampingan hukum kita juga melakukan istilahnya masukan kepada pemerintah yang melakukan pengajuan permohonan pendampingan kepada kita. Jadi kita ini sebagai preventif agar pemerintah ini maupun instansi pemerintah BUMN maupun BUMD itu tidak salah langkah apabila nanti kedepannya menjumpai adanya permasalahan hukum seperti itu. Jadi kayak ini ya, memberikan pendampingan gitu ya. Oke, baik. Yang pastinya di sore hari ini juga pendengar di Jaksa Menyapa, kita juga undang kebersamaan Anda nantinya di 082195835080. Tentunya Anda bisa bertanya melalui SMS juga WhatsApp atau juga di line telepon ya di kesempatan hari ini. Nanti bisa bertanya kepada narasumber terkait topik kita di kesempatan siang hari ini ya. Dan juga untuk Anda yang sedang menyaksikan siaran kami melalui kanal YouTube ya RRI Manado, Anda juga bisa berkomentar dan bisa menyampaikan pertanyaan Anda di kolom komentar di kanal YouTube kami di sore hari ini. Dan juga terima kasih juga untuk Anda pendengar yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa didengar di seluruh Indonesia di sore hari ini ya. Oke, dan ini memang sangat menarik gitu ya.
Ibu Raisa dan juga Monica gitu ya. Apakah ketika jaksa bertindak sebagai jaksa pengacara negara, berarti jaksa ini berubah profesi menjadi pengacara gitu ya? Atau sebenarnya ada kewenangan khusus yang diberikan oleh undang-undang? Sebagaimana di Undang-Undang Kejaksaan sendiri sebenarnya jaksa pengacara negara itu diberikan surat kuasa khusus untuk bisa mendampingi instansi pemerintah ini dalam tindakan-tindakan hukum. Yang baik tadi saya jelaskan bahwasanya tindakan hukum itu kan banyak ya, bisa di persidangan atau litigasi maupun di luar persidangan atau non litigasi gitu. Kita bisa sebagai mediator, kita bisa sebagai fasilitator, bisa menjadi konsiliator, dan kita bisa sebagai advokat atau pengacara di dalam persidangan. Ini Gitu bisa sih. dikatakan multifungsi gitu ya? Iya. Oke, bisa ditambahkan ya, Raisa. Ya, mungkin dan hal seperti ini tugas dan wewenang jaksa yang tidak hanya bersidang di perkara kriminal itu bukan cuman dikenal di Indonesia. Jadi di negara lain seperti di Belanda, kemudian Amerika Serikat dan Australia yang menganut sistem hukum common law dikenal sebagai attorney general, atau jaksa ini juga sebagai penasihatnya pemerintah begitu. Jadi memang yang sudah umum di masyarakat memang kita hanya bersidang di perkara pidana. Namun demikian undang-undang Indonesia maupun juga praktik hukum di negara lain itu memang sudah membolehkan dan juga memberikan wewenang kepada kita tidak hanya menjadi seseorang yang kerjanya nuntut aja gitu. Oke, baik. Ya, Mas, kalau boleh tahu nih, apa saja sebenarnya tugas dan kewenangan jaksa pengacara negara gitu ya, agar masyarakat juga paham gitu ya dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Apakah hanya sebatas mewakili pemerintah di pengadilan sajakah atau bagaimana? Oke, bisa dijawab. Oke, Monica. Mungkin Atau Raisa. Oke, mungkin untuk pertama Iya. untuk saya jelaskan dulu. Untuk yang pertama kita ada namanya penegakan hukum. Nah, jadi penegakan hukum ini kita itu membela kepentingan pemerintah di bidang perdata dan tata usaha negara, menjadi penggugat. Seperti contoh nih, tidak hanya yang kita bicarakan di sini tidak hanya pemerintah secara spesifik, tetapi juga warga negara. Seperti contoh terkait dengan ketika ada suatu perkara pidana yang melibatkan suatu keluarga, misalnya si ayah ini melakukan tindakan kriminal terhadap anaknya. Nah, ini kita juga bisa melakukan namanya gugatan pemutusan wali. Jadi yang menurut negara atau menurut hakim si ayah ini tidak berhak lagi menjadi wali dari anaknya, jaksa pengacara negara bisa berperan dalam kita bisa putuskan untuk walinya, dan kita akan mengajukan permohonan untuk ganti wali untuk orang yang lebih capable atau responsible untuk anaknya tersebut, misalnya seperti itu. Dan kemudian untuk selanjutnya ada bantuan hukum. Ini mungkin agak limitatif ke pemerintah. Jadi untuk di bidang perdata ini kita bisa sebagai penggugat, pemohon, tergugat, turut tergugat, dan termohon. Dan kemudian di bidang tata usaha negara kita bisa menjadi pemohon dalam perkara pembubaran partai politik, misalnya di Mahkamah Konstitusi, kemudian memberikan keterangan atau pihak terkait dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, menjadi termohon dalam perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung, dan juga termohon dalam sengketa untuk hasil pemilu dan sengketa PHPKADA di Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga di non litigasi, jadi kita tidak hanya beracara di dalam pengadilan, tapi kita juga di luar pengadilan bisa memberikan, seperti kita bisa menjadi pemohon atau termohon dalam arbitrase, atau juga pihak dalam negosiasi dan mediasi, seperti itu. Oke. Dan yang pasti kalau di Sulawesi Utara sendiri khususnya gitu ya, ini yang paling banyak kasusnya seperti apa nih yang ditangani oleh jaksa pengacara gitu, jaksa pengacara negara? Untuk perkara-perkara mungkin kita bukan sebagai istilahnya perkara yang secara tadi yang sudah dijelaskan mungkin kayak pemutusan wali atau bagaimana gitu. Tapi kalau di pemerintahan Kota Tomohon sendiri itu kita itu melakukan pendampingan hukum. Jadi itu masuknya di dalam pertimbangan hukum sendiri. Jadi kan ada 5 nih tugasnya. Ada penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, terus ada juga
ya pelayanan hukum dan tindakan hukum lain seperti Iya. itu. Dan selama ini maksudnya di lapangan itu banyaknya kasus yang ditangani itu seperti apa nih yang ditangani oleh jaksa pengacara negara yang sudah direalisasikan di lapangan? Untuk realisasi di lapangan sendiri itu kita kasus-kasusnya ya seperti kemarin kita juga melakukan pendampingan sama pemerintah Kota Tomohon sendiri untuk mewakili di adjudikasi persidangan di Komisi Informasi Publik gitu. Kita mewakili mereka atas permintaan informasi publik yang dimana itu kan untuk melimitasi permasalahan hukum ke depannya juga seperti itu. Namun di sisi lain ketika pemerintah itu melakukan pengajuan ke kami apabila ada istilahnya pembangunan baru, kita sifatnya preventif. Tidak ada tindakan-tindakan yang istilahnya melewati batas hukum itu agar tidak terjadi korupsi, tidak terjadi permasalahan hukum ke depannya. Kita melakukan masukan-masukan pendapat kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti itu. Dan ini juga mungkin masyarakat ingin diberikan penjelasan juga gitu ya. Kira-kira yang perlu gitu ya perlindungan hukum dari jaksa pengacara negara ini kasusnya yang seperti apa? Yang tidak ditangani oleh jasa pengacara negara apa gitu, biar nggak salah paham juga, biar masyarakat juga paham apa nih fungsi dari jaksa pengacara negara ini gitu, bisa dijelaskan. Oke, baik. Jadi kalau dari tadi mungkin terkesannya ini jaksa pengacara negara hanya dapat mewakili pemerintah atau negara, tidak bisa mewakili individu, dan itu betul. Jadi kalau di dalam persidangan sendiri kami itu hanya boleh mewakili bentuknya badan atau instansi. Badan instansi. Iya, sedangkan kalau orang pribadi, misalnya Mbak Yelin mau datang ke kantor, kemudian saya punya masalah hukum, bisa nggak saya diwakili oleh jaksa pengacara negara? Itu jawabannya tidak bisa. Namun di sini kami ada satu fungsi yang itu sangat berkaitan erat dengan masyarakat, yaitu pelayanan hukum. Jadi pelayanan hukum ini salah satu tugas dan wewenang kami untuk memberikan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara ke masyarakat secara gratis. Nah, kemudian fasilitasnya ini diberikan dalam 2 tempat. Yang pertama bisa datang langsung ke kantor Kejaksaan Negeri terdekat untuk meminta pendapat hukum secara lisan kepada kami di pelayanan hukum yang gratis ini, dan juga yang kedua ada di Halo JPN. Jadi kami punya website namanya halojpn.kejaksaan.go.id di mana semua orang di Indonesia ini bisa bertanya terkait permasalahan perdata dan tata usaha negaranya secara gratis. Sebagai contoh, kalau misalnya ada yang mau minta pendapat hukum dari kami soal pertanahan, hutang piutang, pernikahan dan perceraian, hukum waris, pendirian dan pembubaran PT ataupun terkait hukum bisnis lainnya, dan juga terkait dengan perlindungan konsumen. Seperti itu. Jadi kalau untuk mewakilinya hanya terbatas ke pemerintah, tapi kita juga bisa memberikan pendapat hukum. Pendampingan dan juga kasih saran juga boleh gitu ya, sharing juga boleh gitu ya. Jadi kalau misal masyarakat nih terkendala sama jarak ya, mungkin misalnya posisinya jauh banget nih rumahnya dari kantor kejaksaan, kan nggak mungkin untuk langsung ke kantornya. Kita bisa kok untuk nanya langsung di websitenya Halo JPN, dan itu kita bisa fast respon untuk menjawab pertanyaan dari permasalahan dari masyarakat itu sendiri sih. Jadi salah satu wadah yang diberikan kepada masyarakat dari kejaksaan itu ya website Halo JPN itu. Yang pasti ini juga membuka wawasan masyarakat gitu ya. Tentunya kalau yang jaksa pengacara negara ini bukan membantu masalah pribadi gitu ya, tapi instansi gitu ya, yang ada hubungannya dengan negara gitu ya. Baik, yang pasti untuk Anda pendengar di Sore hari ini Jaksa Menyapa, kita juga nanti akan mengundang kebersamaan Anda di SMS juga line telepon di 082195835080, dan tentunya nanti Anda bisa bertanya langsung kepada narasumber. Dan untuk Anda yang menyaksikan siaran kami melalui kanal YouTube di Sore hari ini, Anda pun juga bisa bertanya dan bisa sampaikan pertanyaan Anda di kolom komentar kami di, sekali lagi, kanal YouTube di RRI Manado ya. Yang pasti untuk Anda semua tetap terus bersama kami di Sore hari ini. Jaksa Menyapa akan kembali. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
Bentar Mi. Ngapain sih, Pi? Nunggu aja. Cepat ke tengah. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi tuh banyak. Ini dari mana? Aku di Pro 2. Tapi, Devi, jangan. Mau baca berita juang dulu. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi platform, multi konten. RRI punya kita. Mam, terdoi dong. Oh, dodo anak ngapa cira ngapa mama ini ada kono konja kalau keluar doye mancari kasiang yang kurang sasadiki ngana minta. Jadi anak muda yang cuma angkat kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking kasiang anak ngana cuma mau dudu minta buka tangan ingat lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mencari nggak perlu jauh-jauh banyak. Kok perlu jadi mama? Orang mau usaha mau jual kacang tore ini anak supaya itu doi tore mau masuk pakai otak ya. Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan. Kanal informasi dan inspirasi. Pros 1. Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di acara Jaksa Menyapa. Dan masih bersama dengan narasumber di hari ini dengan Mbak Raiza dan juga Monica gitu ya. Dan tentunya topik kita di hari ini jaksa kok pengacara, membedah peran jaksa pengacara negara ya. Tentunya untuk Anda yang ingin bertanya, kami persilakan di line telepon, SMS juga WhatsApp di 0821 95835080. Baik, sudah ada penelpon di zona hari ini. Halo, selamat siang Jaksa Menyapa. Halo, selamat siang. Selamat siang. Jaksa Menyapa. Iya, dengan siapa di mana ini? Cliff dari Motoling, Minahasa Selatan. Oke, Cliff, silakan. Apa yang ingin disampaikan? Selamat siang kedua narasumber dari Kejari Tomohon ya. Ini kan apa? JPN, istilah JPN kan? Jaksa Pengacara kan, Negara. Ada pendampingan hukum, pendapat hukum dan pertimbangan hukum kan. Yang jadi pertanyaan saya begini Bu, Anda kan mewakili negara, JPN, seperti ada PSN begitu atau PSD Proyek Strategis Nasional kan, atau daerah itu kan mewakili negara kan. Berarti ketika dari JPN itu mendampingi, pasti kan udah di survei cek dulu, tidak ada masalah. Tapi ketika di tengah jalan ada masalah, eksternal ataupun internal. Dalam artian begini, kalau dari eksternal mungkin ada masyarakat yang menggugat, oh ini tanah saya kenapa udah diambil, tapi tanpa konfirmasi, tanpa ada pun apa begitu kan, ganti rugi dan lain sebagainya. Itu kan ada masalah ketika ada masalah di tengah jalan. Seperti Ring Road 3 ini kan ada beberapa masalah yang terjadi kan. Dan internal begini Bu, ketika tidak mungkin kan Ibu dari pengacara negara itu JPN kan? Selalu ada terus. Ini istilah ketika dari ada proyek itu dari pemerintah, ada mereka pembuat anggaran itu otak-atik, mungkin ada penyalahgunaan, penyelewengan atau penyimpangan, masalah korupsi. Apakah tetap didampingi? Ya kan? Ini kan ada permasalahan ketika di tengah jalan. Jadi ketika ada penggugat masuk ke pengadilan, jadi ada jadi kors baju coklat ini berarti dua-dua ini beradu di pengadilan nanti. Di situ kan ada dari pidana umum, dari jaksa pidana umum dan JPN. Nah, JPN kan mewakili dari negara.
Sedangkan JPU kan pidana umum itu dari pribadi atau dari masyarakat. Jadi kira-kira apa yang harus dilakukan oleh JPN ketika ada masyarakat yang menggugat atau seperti saya bilang tadi BUMN atau BUMD atau dari pemerintah itu melakukan kesalahan di dalam administrasi. Apa tetap membela atau seperti apa? Baik. Tolong dijelaskan Bu, karena kan di negara kita salah kan begitu kan? Hukum tidak pandang bulu kan? Jadi tolong dijelaskan dari JPN. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Klip di Motoling gitu ya. Bisa mungkin dijawab oleh siapa nih, Mbak Monica atau Mbak Reza? Mbak Monica. Oke, terima kasih Pak Cliff, tadi pertanyaannya mungkin itu seringkali ditemukan ya di beberapa wilayah, nggak cuma di wilayah Sulawesi Utara, mungkin di hampir di seluruh wilayah Indonesia itu kita selalu ada potensi konflik of interest antara mungkin di tindak pidana umum maupun di tindak pidana khusus seperti itu. Namun kita sebagai jaksa pengacara negara sendiri sebelum melakukan pendampingan, kita itu pasti akan melakukan namanya telaahan dulu atau istilahnya melakukan analisis lapangan. Kita juga turun ke lapangan bagaimana terkait dengan potensi-potensi ke depannya, apakah ada permasalahan atau tidak seperti itu. Apabila di tengah jalan kita sebelum melakukan namanya kerjasama dengan pemerintah untuk mendampingi proyek strategis nasional maupun proyek strategis daerah, itu dilihat juga potensinya seperti apa. Apabila kalau misal di tengah jalan kita ditemukan adanya potensi itu yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Cliff, ya kita tidak bisa lanjutkan sebagai jaksa pengacara negara seperti itu untuk mendampingi pemerintah, meskipun pemerintah itu ibaratnya adalah instansi yang bisa kita wakili untuk hal itu. Karena kalau misal ditemukan terkait dengan pembangunan proyek, apabila ada sengketa dan segala macam, kita tidak bisa turun langsung ke situ karena itu sudah beda ranah ya, beda ranah di tindak pidana khusus seperti itu. Nah, untuk alur pendampingan hukum sendiri dari jaksa pengacara negara kepada pemerintah itu ya pasti syarat-syaratnya ya harus melakukan pengajuan permohonan, surat permohonan dulu ke kejaksaan, kita melakukan analisis, selanjutnya setelah kita melakukan analisis, apabila tidak ditemukan konflik of interest, maka kita lanjutkan dengan perjanjian. Lalu setelah perjanjian kita juga melaksanakan namanya expose dengan stakeholder atau pemerintah atau BUMN maupun BUMD. Setelah itulah apabila tidak ada permasalahan yang lain, potensi yang lain, maka dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan pendampingan hukum. Gitu. Kalau misalnya instansi itu ternyata yang melakukan pelanggaran ternyata gitu ya, apakah tetap dibela tidak ya atau bagaimana? Tidak. ya? Jadi kalau memang dari awal sudah ada potensi permasalahan yang kita nilai ada masalah sengketa dengan masyarakat, ya kita tidak dampingi. Oke, tetap ya yang namanya hukum tetap ya akan dinomorsatukan gitu ya, tidak asal membela gitu ya pada intinya. Mungkin bisa ditambahkan juga, ada tambahan? Oh iya, mungkin walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengidentifikasi threats atau ancaman, kadangkala memang di pertengahan jalan ada sesuatu yang tidak terduga terjadi. Nah, kita ketika mendampingi itu sifatnya tidak mengikat. Jadi ketika kita memberikan saran kepada misalnya suatu pemerintah atau stakeholder prinsipal kami, kita bilang A, kemudian yang bersangkutan ternyata justru menjalankan B, itu kita tidak bisa memaksa. Nah, nanti akibat hukum yang ditimbulkan dari apa yang mereka kerjakan tersebut itu ditanggung sepenuhnya oleh mereka. Kita bisa memutuskan tidak atau menyetop pendampingan hukum tersebut, dan jika diperlukan memang ada indikasi tindak pidana, kita bisa limpahkan ke teman kita yang di sebelah nih, tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, seperti itu. Baik. Jadi tetap membela yang benar, yang tetap benar gitu ya. Oke, baik. Ya pasti di sini ada juga yang bergabung melalui WhatsApp kita di 082195835080. Selamat siang, saya Ibu Mira di Walian. Tadi dikatakan bahwa jaksa pengacara bisa membela pemerintah dalam perkara perdata atau tata usaha negara. Bagaimana bila ada kasus ada oknum pejabat di kecamatan yang mengklaim memiliki tanah di lokasi kami? Padahal tanah itu milik keluarga kami turun-temurun dan ada SHM-nya. Mohon petunjuk, terima kasih. Oke, bisa dijawab nih. Mungkin siapa? Ibu Oke, Mbak Monica. Oke, silakan. Terima kasih Bu Mira dari Walian. Pertanyaannya cukup bagus. Dikatakan mungkin memang JPN itu
sebagai perwakilan dari instansi atau pemerintah. Namun yang dikatakan ini adalah oknum pejabat. Oknum pejabat ini kan ranahnya privat atau pribadi. Kita sebagai jaksa pengacara negara itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak bisa mewakili ranah privat atau pribadi. Meskipun itu memang ada masalah dengan notabene dia oknum pejabat di kecamatan, kita tidak bisa untuk melakukan pendampingan gitu ya. Pendampingan itu. Oke, tidak bisa gitu ya. Oke. Dan yang pastinya itu tadi ya penjelasannya Ibu Mira di Walian, semoga bisa memahami gitu ya bahwa tentunya juga peran dari jaksa pengacara negara ini tidak sembarangan juga untuk mendampingi. Tapi kalau misalkan oknumnya atau instansinya ya memang tidak beres, tidak bagus, ya tetap bisa menstop gitu ya pendampingan tersebut gitu ya. Oke, baik. Ada lagi yang bertanya melalui SMS juga WhatsApp atau di line telepon di kesempatan hari ini. Oke, di kanal YouTube sekarang ya dari Diki Bulin 07. Oke, bagaimana bila ada kasus BUMN yang bisa memblokir rekening warga sipil dengan mudah, sedangkan rekening koruptor atau rekening judol sulit? Apa hal ini tidak melanggar kebebasan finansial mandiri? Trims, oke, terima kasih Diki ya, Dulin 07. Oke, siapa ini yang mau menjawab? Mbak Monica atau Raiza? Oke, Mbak Raiza, oke silakan. Oke, mungkin ini itu kita berkaitan dengan berbagai macam undang-undang di lain daripada Perdata dan Tata Usaha Negara ya, atau ada undang-undang perbankan, kemudian ada undang-undang ITE juga di sini. Nah, terkait dengan itu kami tidak bisa memberikan jawaban yang pasti atau pendapat pribadi terkait ini karena ini merupakan kasus yang sedang terjadi. Tetapi mungkin satu hal yang bisa saya jelaskan secara hukumnya bahwa masing-masing daripada BUMN itu punya aturan yang mereka harus mematuhinya, dan juga ada SOP internal yang mereka bikin sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu juga yang harus ditaati oleh BUMN tersebut. Nah, kemudian jika berbicara terkait dengan koruptor atau tindak pidana korupsi dan rekening judol itu kemudian sulit untuk blokir ketika kita mendapati kasus seperti ini, itu sebenarnya aparat penegak hukum sedemikian rupa berupaya untuk mengantisipasi dan mengambil langkah terbaik untuk mencegah tindak pidana tersebut terjadi lagi ataupun membela korban dari korupsi, which is adalah negara dan masyarakat dan juga judol itu sendiri. Namun sekali lagi aparat penegak hukum tidak bisa terlalu mengintervensi ranah hukum privat atau juga badan usaha milik walaupun itu bentuknya adalah BUMD, tapi mereka punya aturan sendiri terkait dengan kepercayaan masyarakat. Seperti itu. Oke, bisa ditambahkan? Cukup? Oke, baik. Ada lagi yang bertanya melalui SMS juga WhatsApp atau di line telepon di sore hari ini. Kami juga tentunya membuka kesempatan gitu ya untuk Anda bisa bertanya melalui kanal YouTube kami di RRI Manado ataupun juga melalui SMS juga WhatsApp di line telepon di 082195835080 ya. Baik, ini sangat menarik ya untuk hari ini topik yang kita angkat gitu ya. Tapi kalau bisa dijelaskan lagi kepada pendengar kita, masyarakat umum gitu ya, apakah jaksa pengacara negara ini hanya bekerja ketika sudah terjadi sengketa di pengadilan atau justru bisa membantu mencegah terjadinya masalah hukum sejak awal? Oke, Mbak Monica. Seperti yang sudah saya katakan tadi dan sesuai dengan peraturan kejaksaan nomor 7 tahun 2021, kewenangan dari jaksa pengacara negara sendiri itu melakukan pendampingan hukum itu bertujuan untuk mempreventifkan apabila ada masalah hukum ke depannya. Namun apabila di dalam sengketa itu yang menjadi tergugat maupun penggugat itu adalah pemerintah, maka kita bisa wakili dengan surat kuasa khusus. Jadi ada dua jawaban, bisa sebagai ketika pendampingan itu sebagai langkah preventif, namun di tengah jalan diketemukan adanya sengketa, maka kita bisa nge-stop untuk melakukan pendampingan itu. Dan mungkin kita bisa sebagai dengan surat kuasa khusus itu sebagai penggugat ataupun turut tergugat ataupun menjadi tergugat di dalam permasalahan keperdataan
terutama di sengketa. Biasanya sengketa itu kan sengketa tanah kan. Nah, sengketa tanah itu yang kita bisa wakili juga di ranah keperdataan. Oke, baik. Dan yang pastinya untuk Mbak Raiza nih ya, ini sebagai Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara gitu ya. Nah, ini bagaimana proses kerja JPN ketika menerima permintaan bantuan hukum dari pemerintah atau instansi? Apakah langsung ditangani atau ada proses penelaahan atau penelaahan gitu ya terlebih dahulu atau bagaimana? Betul, jadi untuk SOP internal kami yang juga sudah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 bahwa terhadap setiap permohonan pendampingan yang masuk, termasuk dia bantuan hukum, kita wajib yang namanya membuat telaahan. Di situ kita menganalisis, menghubungkan antara fakta dan juga aturan positifnya, bagaimana apakah di sana ada namanya kita meneliti 4 hal, yaitu SWOT. Strength atau kekuatan, kemudian weakness atau juga kelemahan, kemudian opportunity dan juga threat atau ancaman. Apabila kita melakukan pendampingan ataupun bantuan hukum tersebut, keempatnya ini bagaimana? Jika dirasa ancaman dan juga weakness-nya ini terlalu besar dibandingkan dengan opportunity dan strength atau kekuatan yang kita dapat, maka kita memutuskan untuk tidak melakukannya, namun sebaliknya seperti itu. Baik, yang pasti sekarang ada yang bergabung melalui line telepon ya. Halo, selamat siang. Jaksa menyapa. Selamat siang. Iya, selamat siang Bapak. Dengan Bapak siapa di mana ini? Dengan anak buah KDM, ini Ahmad Irwan di Bandung Timur. Ahmad siapa? Ahmad Irwan, Bandung Irwan. Timur. Oke, di Bandung ini ya Pak ya? Iya betul. Oke, Ahmad Irwan, apa yang ingin ditanyakan langsung? Singkat pada jelas. Selamat pagi. Siang Pak. Jaksa mungkin ya. Sama siang. Iya. Saya komentar sama penyanyi jadi begini. Oke, silakan Pak. Ya. Apa yang ditanyakan? Ya begini Bu lah. Saya jauh kan dari Bandung Timur kan. Sekarang menggunakan di digital cukup jauh. Ya beginilah. Saya awam di bidang hukum sini. Masalah ini. Makanya ingin belajar masalah hukum. Ada pengacara negara kan. Pengacara seperti itu. Nah sekarang begini Bu. Setiap ada sengketa antara pihak negara dengan rakyat, selalu kalah. Salah satu contoh begini Bu. Salah satu contoh misalkan sengketa di bidang lahan tanah. Walaupun itu sudah jelas sertifikat, tapi karena sudah ada keputusan dari pengadilan itu tetap aja. Jadi yang namanya rakyat tetap aja kalah dengan keputusan negara. Walaupun itu hak-haknya rakyat seperti itu. Nah bagaimana Bu tentang misal pengacara negara itu seperti hanya mengenai kasus apa? Jadi kalau rakyat ada masuk kasus rakyat dengan pihak-pihak pemerintah, jelas rakyat selalu kalah, belum pernah menang karena seperti itu. Jadi sering terjadi sengketa masalah lahan, tetap keputusan kemudian harus tetap aja mau tidak mau karena walaupun diprotes apapun juga karena rakyat tidak punya kekuatan apa-apa. Terima kasih. Yuk, selamat siang. Oke, selamat siang. Terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung gitu ya. Ala-ala Kang, yang pasti terima kasih hari ini ya sudah bergabung. Mungkin bisa dijawab nanti mungkin dengan Mbak Monica ya. Oke, silakan. Terima kasih Pak Irwan dari Bandung Timur, sangat jauh sekali ya Pak ya. Mungkin kita ada perbedaan waktu juga antara WIB dan Wita. Mungkin di sana juga masih 10:30 siang. Jadi terkait dengan pertanyaan Bapak tadi, mungkin memang sering kita temukan ya masalah-masalah sengketa, terutama sengketa antara tanah rakyat dengan pemerintahan, terutama dengan apabila terkait ada proyek-proyek strategis nasional maupun proyek strategis daerah, itu pasti tidak luput dari permasalahan itu. Namun yang seperti kita ketahui tadi yang sudah kita bahas Pak, bahwasanya jaksa pengacara negara ini tidak akan melakukan pendampingan apabila instansi pemerintah maupun instansi yang lain itu ada problem di dalamnya, seperti itu. Namun yang kita ketahui kalau misal apabila ada sengketa gugatan, terutama untuk sengketa tanah, yang pasti kan itu diajukan di pengadilan negeri ya untuk itu. Nah balik lagi itu keputusan juga ada di hakim. Hal itu karena terjadinya sengketa itu kan tidak lepas dari aparat penegak hukum yang lain juga, tidak semata-mata kejaksaan aja yang turut serta atau yang berperan paling besar di situ. Namun yang
kita sebagai jasa pengacara negara harus mematuhi peraturan-peraturan perundang-undangan yang lain melalui dari undang-undang maupun peraturan-peraturan turunannya yang lain, bahwasanya kita bekerja pun tidak bisa harus sesuai dengan apa yang mungkin potensi-potensi proyek yang sekiranya ada hal yang di belakang itu ada yang sesuatu lah, ada sesuatu di belakangnya, tidak. Namun di sini kita juga bekerja harus menghindari atau mempreventifkan masalah hukum. Kalau misal sudah ada sengketa dari awal ya kita tidak melakukan pendampingan itu. Ada masalah ya kita tidak akan melakukan memberikan konsultasi atau memberikan masukan itu kepada pemerintah maupun BUMN dan BUMD yang lain. Oke, baik. Di sini ada juga yang bertanya melalui kanal YouTube gitu ya, masih dari Pak Diki nih ya, Pak Diki Berlin 07. Dan terkait hal itu, apakah pihak kejaksaan bisa membela BUMN? Dimaksud apabila ada warga yang menggugat di peradilan dan masuk ranah perdata atau tata usaha negara. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dijawab oleh Mbak Raiza ya. Jadi jawabannya tergantung ya. Tergantung. Untuk dari objeknya ini adalah yang mengajukan adalah BUMN, itu berarti bisa. Terus kemudian kalau dia masuk ke ranah perdata dan tata usaha negara itu juga berarti bisa. Nah tapi tadi sekali lagi kita selalu ada aturan atau SOP internal, kita harus menelaah terlebih dahulu apakah di situ ada conflict of interest, apakah di situ SWOT-nya hasilnya baik. Jadi kalau secara optimal ataupun hasilnya itu baik, jawabannya kita bisa untuk mewakili BUMN di pengadilan di bidang perdata dan tata usaha negara selama tadi ranahnya adalah perdata dan tata usaha negara dan tidak ada konflik kepentingan dengan bidang lain. Seperti contoh nih, BUMN yang dimaksud itu sedang ada di menjadi objek penyelidikan atau penyidikan kasus korupsi yang misalnya diselidik atau disidik oleh polisi ataupun KPK ataupun kejaksaan. Nah itu kita tidak bisa mendampingi walaupun itu objeknya terkait perdata dan tata usaha negara, selama dia berkaitan itu kita tidak bisa mendampingi. Tapi kalau misalnya dia clear and clean nih, kita bisa mendampingi seperti itu. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang bertanya melalui SMS juga WhatsApp, di line telepon kami persilahkan ya untuk Anda yang bertanya di sore hari ini, bisa langsung SMS juga WhatsApp di 082195835080 atau bisa bertanya langsung melalui kanal YouTube kami di kolom komentar di RRI Manado di sore hari ini ya. Dan baik, ini sangat menarik juga gitu ya. Saya ingin bertanya dengan Mbak Monica gitu ya. Salah satu fungsi penting dalam bidang datun ini adalah memberikan pertimbangan hukum. Jadi apalagi bagi masyarakat awam, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pertimbangan hukum itu tersebut? Sesuai dengan peraturan kejaksaan nomor 7 tahun 2021, bahwasanya jaksa pengacara negara itu bisa melakukan pertimbangan hukum. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan di dalam ranah pertimbangan hukum sesuai dengan nama jabatan saya, dan ini Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum. Jadi kita bisa melakukan pendampingan hukum, bisa memberikan pendapat hukum, bisa melakukan audit hukum atau legal audit seperti itu. Untuk pendampingan hukum sendiri itu tadi stakeholdernya yang bisa kita dampingi ya pasti instansi pemerintah, BUMN maupun BUMD yang lain. Bisa juga dari anak perusahaan dari BUMN seperti itu bisa. Yang penting di situ ada kepentingan negara yang kita bisa wakili atau bisa kita dampingi. Selain itu juga untuk dari ranah kita bisa memberikan pendapat hukum atau legal opinion. Legal opinion itu semacam apa ya? Pendapat yang kita tulis yang kita buat secara tertulis gitu kepada pemerintah maupun yang lain. Jadi legal opinion itu adalah semacam masukan ataupun ibaratnya nasihat kepada pemerintah. Ini kita dampingi, lalu kita buat legal opinionnya, ini ada potensi apa nih ke depannya. Yang tadi sudah dikatakan oleh Raiza bahwasanya ada SWOT juga, ada KIRKA juga yang kita bisa tulis di situ. Lalu juga ada legal audit atau namanya audit hukum. Kita juga melakukan istilahnya pengecekan dokumen-dokumen. Baik biasanya itu audit hukum itu bisa kita lakukan terhadap BUMN yang sekiranya mungkin ada di ambang kebangkrutan atau ya itulah. Namun kita bisa lakukan pengecekan dokumen-dokumen itu kepada stakeholder yang mana itu
ada kekurangan dokumen apa sih, atau misal bisa ditambahkan apa dokumennya yang sekiranya itu taat hukum. Oke, baik. Ini kan jaksa pengacara negara, ini gratis ya kalau misalnya instansi terkait yang ingin membutuhkan pendampingan gitu ya. Nah, ada syarat-syarat khusus nggak sih istilahnya dari instansi yang ingin ikut atau membutuhkan bantuan hukum ini? Persyaratannya apa saja yang harus mereka lengkapi untuk bisa mendapatkan pendampingan ini? Mungkin bisa dijawab? Siapa? Oke, Raisa. Instansi tersebut terlebih dahulu harus mengirimkan surat permohonan. Jadi permohonan ini terkait apakah pendampingan hukumkah atau bantuan hukumkah. Jadi bermohon kepada Kepala Satuan Kerja atau misalnya Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi, begitu. Nah, kemudian nanti akan dijawab oleh kami dengan surat setelah kami membuat telaahan. Selanjutnya instansi tersebut memberikan surat kuasa, yang mana surat kuasa ini harus ditandatangani oleh orang yang mempunyai kapasitas untuk itu. Misalnya sebuah Pemda tertentu, itu dia hanya yang bisa menandatangani antara wali kota atau bupati ataupun sekretaris daerahnya, begitu. Jadi nggak sembarang orang yang bisa menandatangani surat kuasa. Setelah surat kuasa tersebut diberikan, kita akan mengadakan expose dan selanjutnya itu akan fleksibel tergantung dari kebutuhan ataupun kondisi pendampingan atau pemberian bantuan hukum saat itu, seperti itu. Oke, baik. Yang pasti untuk Anda yang di hari ini yang tentunya mendengarkan saran kami di Jaksa Menyapa, untuk Anda yang ingin bertanya ataupun juga mungkin hari ini mungkin terbesit dalam pikiran, penasaran nih apa nih gitu ya jasa pengacara negara ini, atau ingin mengungkapkan isi hatinya terkait curhat gitu ya. Yang pasti dengan topik kita di Spontan hari ini tentunya Anda bisa sampaikan gitu ya di 082195835080, atau juga bisa tentunya bergabung melalui kanal YouTube kami gitu ya di Spontan hari ini. Dan yang pasti untuk Anda ya tetap terus bersama kami, saat lagi kami akan kembali tetap di Jaksa Menyapa. Kanal informasi dan inspirasi Rosa 2. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Astaga, bukan main Nyong. Ngana sini ngana. Bukan main ngana ini buang-buang sampah sembarangan. Sampai sajar Pak ngana begitu nih, boleh begitu. Ngana ini jaga kebersihan. Kalau mantan boleh nggak buang sembarangan. Ada apa ini? Pas Pak. ada Coba lihat apa? ini generasi muda bagaimana ini Pak. Fasung-fasung, kong sembarang buang sampah. Sembarang buang sampah, mana tuh sampah dia ada buang? Itu sana Pak. Coba ambil tuh sampah. Rasa ngana. Adik, biasa. mau sampaikan bahwa buang sampah itu ada tempatnya. Di sini disediakan tempat sampah. Jadi dilarang buang sampah sembarangan. Apalagi di wilayah tempat kita ini pemukiman masyarakat yang ada. Jadi betul ini apa yang disampaikan oleh Ibu ini. Dilarang buang sampah sembarangan di
Kecamatan Languan Timur ini. Ya, boleh silakan buang sampahnya di tempat sampah. Ya. Kanal informasi dan inspirasi. Rosatu. Iya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Jaksa Menyapa dan masih di topik hari ini, Jaksa kok pengacara? Membedah peran Jaksa Pengacara Negara. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan saran kami di hari ini di segmen terakhir gitu ya. Sekarang tentunya ada yang bertanya melalui kanal YouTube dari Voltaire ya. Tentunya dia bertanya di sini, apa perbedaan antara penegakan hukum antara lembaga kepolisian KPK dan kejaksaan ketika meneliti perkara korupsi pengadaan. Nah, mungkin ini bisa Mbak Reza jawab juga gitu ya, nanti ditambahkan oleh Mbak Monica. Baik. Jadi sebenarnya ini itu di luar dari ranah perdata dan tata usaha negara ya Mbak Yelin. Jadi ini mungkin bisa jadi next judul dari Jaksa Menyapa yang lain nanti sama Pitsus. Cuman sedikit saya jelaskan terkait dengan perbedaan antara penegakan hukum kepolisian, KPK dan kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi ya, tindak pidana korupsi apapun. Jadi memang ketiga lembaga ini diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Dan seperti contoh kepolisian ini diatur di KUHP yang baru, kemudian kejaksaan dengan undang-undangnya, dan juga KPK yang sifatnya lebih khusus ini juga bisa melakukan penyidikan. Nah, tapi tiga lembaga ini itu tidak saling menggantikan, tapi punya porsi masing-masing dan saling berkoordinasi. Jadi ketika ada suatu tindak pidana korupsi, siapa yang lebih duluan menerbitkan SPDP ataupun surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, ini saling berkoordinasi ketiga lembaga ini. Jadi kami selalu berusaha untuk berkoordinasi dan bersinergi dengan kepolisian dan KPK dalam hal tindak pidana korupsi apapun yang sedang kita lakukan penyidikannya. Seperti itu. Nah, mungkin untuk lengkapnya nih nanti akan ada sesi sendiri terkait pidana korupsi. Oke, Betul. baik. Nanti ada lagi sesi-sesinya gitu ya nanti ya. Oke, mungkin bisa ditambahkan lagi oleh Mbak Monica? Iya, untuk terkait dengan penelitian mungkin ya, mungkin yang dimaksud di sini penyidikan perkara korupsi terutama di pengadaan sendiri, bahwasanya memang kepolisian, KPK dan kejaksaan ini merupakan aparat penegak hukum yang harus saling bersinergi satu sama lain, yang mana musuh terbesar kita adalah koruptor. Seperti itu. Tidak ada tidak ada tumpang tindih antara satu aparat penegak hukum yang lain dengan kejaksaan. Tidak ada yang lebih unggul dan tidak ada yang lebih rendah, seperti itu. Semua sama. Bahwasanya kita kepolisian, KPK dan kejaksaan ini mempunyai perannya masing-masing, seperti itu. Kalau kejaksaan nanti setelah melakukan penyidikan, maka akan dilakukannya penuntutan. Kita yang melakukan penuntutan. Kepolisian dan KPK pun sama, yang dimana dari awal penyelidikan yang melakukan mungkin kepolisian dan KPK, lalu melimpahkan itu kepada kejaksaan. Jadi memang tiga institusi ini itu saling bersinergi satu sama lain, Mbak, seperti itu. Oke, baik. Dan yang pasti ada lagi yang bertanya di SMS juga di WhatsApp di kesempatan hari ini. Oke, kalau tidak ada mungkin bisa dijelaskan lagi, diterangkan lagi untuk masyarakat gitu ya. Karena banyak sekali anggapan gitu ya, bahwa ketika jaksa menjadi jaksa pengacara negara ini berarti jaksa itu kan membela pemerintah gitu dalam mindsetnya masyarakat. Bagaimana menjelaskan anggapan tersebut? Apakah JPN ini tuh membela pemerintah apapun kondisinya atau ada batas-batas hukumnya? Nah, bisa diterangkan lagi, dijelaskan lagi agar masyarakat yang mendengarkan juga paham betul gitu. Oke, Monica. Untuk yang pasti dari awal kita pahami bahwasanya jasa pengacara negara di sini ya memang kita sebagai pengacara yang mewakili dari instansi pemerintah maupun instansi-instansi yang lain, seperti itu. Namun tidak serta-merta semuanya itu dibela. Kalau misal memang ada instansi pemerintah yang sudah cukup bermasalah dari awal, ya kita tidak mau ikut serta di dalamnya. Kita tidak bakal melakukan pendampingan juga, seperti itu. Kalaupun memang instansi itu sudah ada potensi yang dimana itu tanda kutipnya punya permasalahan hukum, ya berarti kita harus
jadi penegak hukum di situ sebagai JPO, bukan sebagai JPN lagi. Seperti itu. Jadi kalau misal kita ketahui bahwasanya ya peran dari JPN itu tadi ada penegakan hukum, ada bantuan hukum, ada pendampingan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum yang lainnya. Bahwa di Jaksa Pengacara Negara sebagai tindakan berperan tindakan hukum lain itu ya sebagai mediator, fasilitator, konsiliator, sebagai penengah lah ibaratnya antara pemerintah, instansi pemerintah dengan masyarakat atau instansi pemerintah dengan instansi pemerintahan yang lain gitu. Untuk pendampingan hukum yang tadi yang kita jelaskan, bantuan hukum juga secara litigasi maupun non litigasi. Tapi ya kita punya boundaries Mbak di sini, punya batasan. Kalau memang dari awal sudah ada konflik of interest, ada permasalahan, sudah ada sengketa dengan masyarakat, ya apa namanya, ya jangan dilanjutkan gitu. Kita akan berbeda seragam lagi, bukan warna biru, tapi akan berwarna coklat dan akan bertoga hitam. Seperti itu. Baik, yang pasti ini yang perlu diketahui oleh masyarakat gitu ya. Oke, sebenarnya banyak yang ingin ditanyakan gitu ya. Mungkin masyarakat pun juga ada yang banyak ingin bertanya karena waktu juga tentunya yang tidak mungkin kan gitu ya. Tapi sebelum kita tutup Jaksa Menyapa terkait topik kita di Sonon hari ini, bisa menyampaikan closing statement-nya, kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat pendengar kita terkait peran dari Jaksa Pengacara Negara ini. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Raisa, singkat padat jelas, silakan. Baik, jadi tadi kita sudah ngobrol banyak soal bidang perdata dan tata usaha negara itu sendiri. Jadi ada 5 hal yang kami kerjakan. Yang pertama untuk menegakkan hukum kalau kepentingan negara ini dirugikan secara perdata ataupun tun, kemudian membela pemerintah kalau digugat atau perlu menggugat, kemudian memberi pendapat dan pendampingan hukum supaya kebijakan pemerintah ini tidak salah langkah, dan juga menjadi penengah yang netral kalau misalnya ada sengketa antara pihak. Dan yang terakhir, ini yang paling penting untuk Bapak dan Ibu di rumah yang mendengarkan, kami juga memberikan konsultasi hukum gratis untuk masyarakat hukum umum di bidang perdata dan tata usaha negara melalui silakan datang saja ke kantor kami ataupun melalui halojpn.kejaksaan.go.id. Oke, baik. Monica? Oke. Saya juga mengajak kepada seluruh instansi pemerintah dari BUMN maupun BUMD, terkhususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tomohon, untuk bisa bersinergi kepada kami, untuk baik itu melakukan pendampingan maupun konsultasi hukum, terutama untuk masyarakat luas ya, baik di wilayah Sulawesi Utara ini, untuk konsultasi pada kita apabila ada masalah keperdataan. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa misalnya itu hukum itu hadir untuk memberikan kepastian dan perlindungan. Jadi jangan ragu untuk cari solusi ketika ada permasalahan hukum atau persoalan hukum. Karena Jaksa Pengacara Negara di sini hadir untuk memberikan pelayanan dan konsultasi hukum. Oke, baik, luar biasa. Dan yang pastinya terima kasih ya kepada dua narasumber kita di Sonar hari ini dari Kejaksaan Negeri Tomohon, ada Mbak Raiza Pratiwi SH dan juga Mbak Monica Deskariana SH gitu ya. Tentunya juga nanti siapa tahu ada lagi segmen selanjutnya kita akan membahas topik-topik yang berbeda gitu ya, memberikan edukasi juga kepada masyarakat terkait hukum gitu ya. Oke, baik, terima kasih hari ini, sukses ya. Salam untuk teman-teman di Kejaksaan Tomohon, semoga lancar, sukses dan sampai kembali lagi dengan selamat ya. Amin. Ketemu lagi. Terima kasih. Oke, dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah mendengarkan siaran kami di Jaksa Menyapa siang hari ini, yang sudah bergabung baik melalui SMS juga WhatsApp, di line telepon juga, dan yang menonton siaran kami juga di kanal YouTube RRI Manado. Terima kasih, dan yang juga selalu setia mendengarkan siaran kami di aplikasi RRI Digital. Tetap semangat di Sonar hari ini, dan masih banyak lagi program-program acara spesial Pro 1 lainnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.